gembel kalau lagi birahi kencingnya ke depan. Itu kalau birahi nih, birahi kencingnya ke jenggotnya. Semakin jenggotnya bau, semakin tertarik para wanita. Beda dengan kita, semakin kita bau, cewek pada ngibir. Aneh kan? Tapi kalau gelap, semakin bau, cewek pada tertarik. Siapa yang mau coba? Coba kita mau pakai parfum, ya kan belum enggak. Jadi pisau yang harus digunakan ya pisau sesek, pisau daging. Jangan digabung, karena kalau ngeset kulit biasanya kan ini kan tempatnya kecil kan bau. Nah, utama kan selalu belum digantung, lepas bagian yang bau itu bagian kepala. Kemudian kaki depan, ini bau pusing nih Pak di sini Pak. Putus. Apa bisa kan putusin? Nah, oh pisaunya kan? MMA ya. MMA. Tinggal tarik kaki belakang, ini turunin. Ya kan? Kalau kerjanya cuma sendiri, ya kan? Oke kita latihan olahraga. Ya kan kaki ke depan, di kepala yang ada dalamnya sudah terkunci. Nah, ini kalau kita punya tali, ini kaki cukup tangannya keikat. Saya yang saya suruh buat meset yang mana ya? Disalim. Jadi kalau kita cukup bagus motong dengan kapasitas banyak, dengan butuh waktu. Ini salah satu teknik MMA Pak. Habib lagi dipelajari Conor McGregor. Karena salah satu potong sini bisa, itu udah terikat, palanya kemudian kita tutup supaya iksan. Kalau kita tarik, maka kita menggunakan 3 jari dari rahang, ketemu jakun. Barangkali ada peserta yang belum tahu jakun mana, silakan maju ke depan. Semuanya. Pas tuh tadi. Pegangin aja kakinya dulu, arahnya buat. Ini jakun. Salah ya? Salah Pi. Nanti motong di bawah jakun Pak. Di bawah jakun, ya. Ini jakun yang bulat kan keluar. Nah itu tadi. Motongnya di bawah jakun. Makanya dipegang dari kaki, ikatnya jadi terlepas. Gak apa-apa, kita permisi. Nah, fungsinya pakai sepatu bot bisa juga sebagai sandaran atau tatakan buat kita motong, ya kan? Nah, ini kan jakunnya kelihatan ya. Kita motong di bawah jakun. Terserah mau gaya tarik, mau gaya. Oke. Oke, nah itu tadi gaya ketika kalau kita suruh motong sendiri. Lepas lagi Pak. Ada satu lagi gaya yang biasa juga sama, itu gaya akademis, ya kan? Ya gaya dokter guru-guru kita di sama begini, kemudian kaki diikat, ya kan? Kalau MS1 kaki kita ke sini, supaya dia nggak nendang, tarik, ya kan? Nah kalau untuk sapi, ketika itu sudah ada, kaki belakang dulu yang diikat, kemudian kaki depan yang ditarik di ke belakang, supaya apa? Otot sini makin keras. Jadi gelandirnya kan kurang, yang ini paling kendor. Jangan kita mengikat yang kaki depan yang malah ditarik ke sini, makanya kan kendor. Kalau untuk sapi kita tarik kemari, kan? Jadi dia kencang. Kita motong sendiri pun bisa. Nah, tapi posisi kita gak enak oleh teman. Tapi kalau yang tadi gaya MMA, kaki itu bisa motong dengan sepatu. Karena sepatu ini udah rekomendasi, ada bajaknya kan, gitu. Serang. Ya, itu teknik di kambing. Karena kambing ini buat pelatihan, insya Allah dia juga redok. Karena yang mau kita ambil adalah Beneran Pak? Hah? Buat beneran ini mah? Ya, buat beneran. Ya kan? Apakah diizinkan saya untuk sembelih, untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya harus dipotong? Kan kalau membunuh, tadi guru saya bilang bebas. Kalau membunuh mah bebas, bolak belakang, tengah, depan. Tapi Rasulullah nunjuknya di sini.
Maka ketika ini sembelih, maka jangan sampai kita lupa passwordnya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun niat bisa di dalam hati. Allahumma hayyin kawil kepada kaul bin bulan bin bulan bin bulan bin bulan. Atau punya sendiri minni. Atau kalau mungkin lagi minhum pakai domir-domir itu lah. Insya Allah terima. Tapi yang paling pasti adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Harus kita potong sekarang nih. Mana Pak Yes, saya izin ya. Nah, setelah kita mengetahui dengan rumus 3 jari, maka kita harus menyembelih di bawah dapur. Ambil pisau yang sudah kita tes dengan banyak dengan gaya tarik. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Dari keluar, bagus ya. Terkadang saya masih nempelin pisau Pak. Supaya kalau ada masalah kita bisa masih menggunakan pisau, gitu kan? Oh ini kan baru sekali tarik, bisa dihabisi. Nah, jangan kenceng-kenceng nanti lehernya langsung putus. Karena hukum makruh. Nah, kalau mati sembelihannya sempurna di bawah jakun, kita nggak perlu nunggu lama. Lepas Pak, biar ada interaksi. Lepas saya Pak. Saya butuh supaya dia berkontraksi dengan dirinya. Bagaimana? Jangan buru-buru kita putus kepalanya. Kalau putus kepalanya, tadi Pak Ustaz bilang apa? Siapa yang merintah darah? Kan otak. Tapi kalau kita putus sebelum mati sempurna. Biasanya kalau di sapi-sapi itu suka bermasalah karena terlalu tegak, begitu dipotong, hukumnya sempurna. Mari berputus sempurna, tapi ada 2 aliran darah yang tersumbat. Nah, saya kadang-kadang tadi tergantung kebiasaan kita. Dia suka masuk meletakkan pisau takut ada sumbatan, maka tinggal tarik yang sumbatan itu, dia akan kencang. Dengan biasanya matinya cepat. Nah ini sedang dia belum ekspresi bagaimana mengeluarkan darah sempurna, yaitu yang dinamakan sakaratul maut. Ada prosesnya. Jadi jangan buru-buru karena jumlahnya banyak, terus jangan buru-buru aja. Kadang-kadang pala langsung dilepas. Nah, pala dilepas kan udah mati, potong selesai. Tapi yang merintah darah itu adalah otak. Otak bilang ke jantung, warin darah. Tapi kalau diputus, jantung tidak ada yang merintah, sehingga darah sekeluar-keluarnya. Efeknya apa? Kebanyakan hasilnya adalah dagingnya suka bau. Kenapa? Tidak ada proses interaksi mati sempurna sehingga banyak darah yang tersimpan di pori-pori daging. Ini adalah bagian dari ekspresi. Bagaimana dia kontraksi untuk mengeluarkan darah-darah yang disimpan di dalam dirinya. Kadang-kadang cepat, belum mati sempurna udah dilepas. Ada yang suka tusuk toraks siking supaya mempercepat kematian, tapi itu tidak disarankan. Kan? Ada yang pertanyaan, mau tahu mana sih hulkum? Mari silakan, biar enak gitu. Pak ini yang namanya hulkum yang mana? Ya kan? Nih, ini saluran udara, ya kan? Nah sedangkan aliran makan ada di bawah ini. Ini sudah putus, ya kan? Jadi kalau mati sempurna, bentar lagi dia akan enak. Dan yang kedua, tadi ada pertanyaan, dagingnya berpromos. Ingat, domba, kambing dibilang kudus gembel, kalau lagi diraih kencingnya ke depan. Itu kalau diraih nih, diraih kencingnya ke jenggotnya. Semakin jenggotnya bau, semakin tertarik para wanita. Beda dengan kita, semakin kita bau, cewek pada mimpi, aneh kan? Tapi kalau domba semakin bau, cewek pada tertarik. Siapa yang mau coba? Coba kita mau pakai parfum, ya kan belum enggak. Jadi pisau yang harus digunakan, ya pisau sesek, pisau daging, pisau daging. Jangan digabung, karena kalau ngesek kulit biasanya kan ini kan tempatnya kecil kan bau. Nah, utama kan selalu belum digantung, lepas bagian yang bau itu bagian kepala, kemudian kaki depan. Ini mau pusing nih Pak di sini Pak. Putus. Apa bisa kan putusin? Nah, oh pisaunya kan? Kali mau mana bisa? Karena kan mau
tahu yang namanya lepas kepala ya. Cari sini persendiannya. Sini deh. Nah, nih. Kan dari sini. Itu belum cek sama ibu ya. Mati sempurna. Mati sempurna itu bisa kita cek dari butut Pak. Satu butut. Kalau masih ada gerakan bertahan, maka masih ada kehidupan. Ini udah lewat. Terus di bagian mata berapa gram atau di sini. Nah setelah tiga itu dicek, maka ada pun gerakan-gerakan itu gerakan kinestetik dari daging saja, bukan dari gerakan kehidupan. Karena mata sudah tidak bergerak. Nah, untuk memutus kepala itu ada yang namanya persendian. Coba congkel. Nah, posisinya mana? Ini nggak perlu dikapak ya? Nggak perlu. Ini, Pak. Nah, sekarang digantung, turunin. Mau pisau kan Pak? Enggak. Mau pisau? Ada tali nih Pak, tali buat ikat.